Halo semuanya, selamat datang di Sheo Stories, tempat di mana setiap cerita punya makna. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Karena dukungan kalian sangat berarti untuk kami terus menghadirkan cerita-cerita terbaik. Sekarang, siapkan hati dan pikiran kalian, karena cerita hari ini mungkin akan mengubah cara pandangmu. Di sebuah desa kecil yang sepi di pinggiran kota, hiduplah seorang tukang bakso bernama Arman. Usianya hampir 35 tahun, tapi hidupnya masih begitu-begitu saja. Setiap hari ia mendorong gerobak bakso keliling, berharap ada pembeli yang mampir. Namun, nasib tidak pernah benar-benar berpihak. Bakso, bakso panas, teriaknya tiap sore. Orang-orang hanya melirik sekilas. Kadang ada yang membeli, tapi tidak cukup untuk menutup biaya hidup. Bahkan seringkali baksonya tersisa dan terpaksa dibuang. Hingga suatu malam, segalanya berubah. Malam itu, Arman pulang lebih larut dari biasanya. Hujan baru saja reda, dan jalanan desa tampak basah dan sunyi. Saat melewati jalan pintas di dekat kuburan tua, roda gerobaknya tiba-tiba macet. Kenapa lagi sih? Keluhnya. Saat ia berjongkok memeriksa roda, tiba-tiba terdengar suara perempuan. Capek ya, jualan sendirian? Arman terkejut. Ia menoleh pelan. Di bawah pohon besar, berdiri seorang wanita. Cantik, sangat cantik. Kulitnya putih bersih, rambut panjang hitam tergerai, dan tubuhnya begitu sempurna. Bahkan di tengah gelap, wajahnya terlihat jelas. Arman menelan ludah. Iya mbak, tapi mbak ngapain di sini malam-malam? Wanita itu tersenyum tipis. Aku bisa bantu kamu, biar daganganmu laris. Arman mengernyit. Maksudnya wanita itu melangkah mendekat. Aneh, langkahnya tidak terdengar. Kamu kesepian. Aku juga. Kita bisa saling menguntungkan. Gimana caranya? Wanita itu menatap tajam. Menikahlah denganku. Arman sempat mengira itu lelucon. Tapi entah kenapa, ia merasa tidak bisa menolak. Wajah wanita itu terlalu memikat. Kalau aku setuju, apa yang aku dapat? Wanita itu tersenyum lebih lebar. Rezeki daganganmu akan selalu habis. Bahkan sebelum kamu teriak, orang-orang akan datang sendiri. Arman terdiam. Ia memikirkan hutangnya, hidupnya yang susah, dan kesepiannya selama ini. Baiklah, aku setuju. Wanita itu langsung menggenggam tangannya. Dingin, sangat dingin. Tapi ingat satu hal, bisiknya. Jangan pernah tanya siapa aku sebenarnya. Sejak malam itu, hidup Arman berubah drastis. Ia tidak pernah melihat proses pernikahan itu secara jelas. Seolah semuanya terjadi dalam mimpi. Tapi keesokan paginya, ia sudah tinggal bersama wanita itu di rumah kecilnya. Namanya Sari. Sari adalah istri yang sempurna. Cantik, tubuhnya semok garak-gariknya anggun, dan selalu tersenyum. Tapi ada yang aneh, dia jarang keluar rumah. Di siang hari, panas, katanya singkat. Hari pertama Arman jualan setelah menikah, keajaiban terjadi. Belum sampai ujung gang, orang-orang sudah antre. Mas, 2 mangkok. Saya 3. Tambahin bakso uratnya ya. Arman sampai kewalahan. Dalam waktu 1 jam, semua dagangannya habis. Ia tidak percaya. Hari kedua, lebih gila lagi. Orang-orang bahkan menunggunya di depan rumah. Antrean panjang, seperti warung terkenal. Dalam seminggu, Arman bisa membeli motor. Dalam sebulan, ia memperbesar usahanya. Ia bahagia, sangat bahagia. Namun, kebahagiaan itu mulai terasa aneh. Suatu malam, Arman pulang lebih cepat dari biasanya. Ia ingin memberi kejutan untuk Sari. Tapi, saat masuk rumah, ia mendengar suara aneh dari dapur. Seperti seseorang sedang mengunyah. Perlahan, ia mendekat. Sari, panggilnya. Tidak ada jawaban. Ia membuka pintu dapur pelan-pelan. Dan seketika, tubuhnya membeku. Sari sedang berdiri membelakangi. Rambutnya menjuntai panjang hingga lantai. Di tangannya ada
sesuatu, seperti potongan daging mentah. Sari menggigitnya perlahan. Cairan merah menetes ke lantai. Sari, kamu makan apa? Wanita itu berhenti. Pelan-pelan, kepalanya menoleh. Bukan hanya menoleh, tapi berputar 180 derajat. Matanya kosong, senyumnya terlalu lebar. Ini bahan bakso kita. Arman mundur terhuyung. Apa maksud kamu? Sari melangkah, mendekat. Kali ini langkahnya tidak menyentuh lantai. Aku sudah bilang, jangan pernah tanya siapa aku. Tubuhnya perlahan berubah. Wajah cantiknya mulai retak. Kulitnya pucat membiru. Matanya menghitam. Dan senyumnya kini menampakkan gigi panjang yang tajam. Aku bukan manusia, Arman. Arman jatuh terduduk. Kakakmu? Kuntilanak? Sari tertawa pelan. Dan kamu, suamiku. Sejak malam itu, Arman hidup dalam ketakutan. Ia tahu rahasia istrinya. Setiap malam, Sari keluar. Dan setiap pagi, dagangan bakso Arman selalu laris. Tapi, Arman mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Orang-orang yang sering membeli baksonya, satu persatu, menghilang. Pak RT, kemana ya? Katanya, pergi ke kota. Loh, si Budi juga nggak kelihatan. Desa itu perlahan menjadi sepi. Tapi anehnya pelanggan Arman tidak pernah habis. Selalu ada saja orang baru. Dan mereka semua bilang hal yang sama. Baksonya enak banget, beda dari yang lain. Suatu hari Arman tidak tahan lagi. Ia mengikuti Sari diam-diam saat malam. Sari berjalan ke arah kuburan tua. Arman bersembunyi di balik pohon. Dan di sana, ia melihat semuanya. Beberapa sosok berdiri di sekitar Sari. Bukan manusia. Mereka makhluk seperti dirinya. Dan di tengah lingkaran itu, ada tubuh manusia. Masih segar. Sari tersenyum. Ini untuk usaha suamiku. Arman menutup mulutnya, menahan muntah. Air matanya jatuh. Selama ini, bakso yang ia jual bukan daging biasa. Keesokan harinya, Arman mencoba kabur. Ia tidak kuat lagi. Ia meninggalkan rumah, meninggalkan gerobaknya, dan berlari keluar desa. Namun, saat sampai di ujung jalan, ia melihat seseorang berdiri. Sari dengan senyum yang sama. Kamu mau kemana, Mas? Arman gemetar. Aku nggak kuat. Aku mau pergi. Sari mendekat perlahan. Kamu nggak bisa pergi. Kenapa? Sari tersenyum lebih lebar dari sebelumnya. Karena kamu juga sudah jadi bagian dari kami. Arman bingung. Maksud kamu apa? Sari menunjuk ke arah bayangan Arman di tanah. Arman melihat dan darahnya seakan berhenti mengalir. Bayangannya tidak sama. Bayangan itu tidak memiliki kaki. Sari berbisik di telinganya. Sejak kamu setuju menikah denganku, kamu sudah mati, Arman. Yang sekarang hidup. Cuma tubuh yang aku isi. Arman jatuh. Pikirannya hancur. Semua terasa seperti mimpi buruk. Atau mungkin ini memang neraka. Beberapa bulan kemudian, di desa itu ada tukang bakso terkenal. Rasanya luar biasa. Selalu ramai. Tapi tidak ada yang tahu kenapa orang-orang yang makan di sana tidak pernah kembali lagi. Dan setiap malam dari rumah kecil di pinggir desa terdengar suara perempuan tertawa dan suara lelaki yang berteriak tanpa suara. Dan suatu hari seorang pelanggan baru bertanya pada Arman, "Mas, baksonya pakai daging apa sih? Kok enak banget?" Arman tersenyum, matanya kosong. Lalu ia menjawab pelan, "Daging. Orang yang penasaran seperti kamu." Dari cerita tadi, kita bisa belajar bahwa hidup tidak selalu mudah, tapi selalu ada pelajaran di setiap kejadian. Terima kasih sudah menonton Sheo Story sampai akhir. Jika kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temanmu. Sampai jumpa di cerita berikutnya.